warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah wa hiya min tijaratin lan tabur. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna sabur, rabbuna syakur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamu Makkah wa baitil ma'mur. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil nusyur. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah pengajian ba'da sholati subuh Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia di mana semua kita pada saat ini bisa beriktikaf di dalam ini masjid intidharu shalah, yaitu diantaranya adalah sholatul isyraq. Setelah kita melaksanakan ibadah fardu salat subuh berbunus berjamaah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diberi Allah kesehatan dan keafiatan yang sempurna, diberi Allah kita dan mereka panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, memiliki rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, hajat-hajat yang terkabul, urusan-urusan dunia dan akhirah ma'alutub wal afiyah yang selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Allah memudahkan urusan-urusan dari hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat. Dan mudah-mudahan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala semua kita memiliki anak cucu keturunan laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba-hamba Allah min ahlil khair, min ahlil karamah wal istiqamah bidini wa dunya wal akhirah, menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, ma'al lutuf wal afiyah, amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak henti-hentinya selalu kita hantarkan dan pasrahkan haribaan pangkuan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Siinul khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kita masih membicarakan tentang bab at-targhibu fil khusyu' fi shalah wa fi itmami arkaniha wa tarhibu minal harakati wal iltifati bis shalah. Tidak ada ibadah yang otomatis bisa mengundang kehadiran junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Ini hebatnya salat. Salat adalah perangkat yang mampu menghadirkan Nabi secara otomatis. Puasa tidak demikian. Pun haji, pun zakat, pun jihad fisabilillah. Tetapi ketika hamba Allah ini salat, maka di dalam salat ada assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukankah ketika mulut seorang hamba di dalam tahiyatnya mengucapkan kalimat ini sebuah bukti nyata hasinul khasiat, hadirnya junjungan alam Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini salat. Dan kita selalu dalam rahmatnya Allah. Nah di sini kita membicarakan tentang khusyuk. Memang khusyuk ini bukan ranah fikih. Bukan ada fikihnya khusyuk ini. Karena khusyuk ini sudah ranah cinta kepada Allah. Khusyuk ini adalah sebuah pertalian antara jiwanya seorang hamba Allah yang memiliki rindu dan cinta kepada Sang Pencipta. Tanpa rindu, tanpa cinta, salatnya tidak akan pernah menemukan khusyuan. Tetapi secara garis besar, kalau seorang hamba ini mau salat, ada harapan 99,9% selamat. Kenapa? Karena ketika hamba ini salat, walau tersiuk-siuk salatnya, dia adalah hamba Allah yang datang ketika Allah memanggil. Kedatangannya ini berharga luar biasa. Nang kayak pian juga nih. Ada bisi anak ba-4. Pian kiau, bahasa Banjar. Hakun datang, ini luar biasa dah. Nah, jar pian. Di WA, di grup anak. Datangan anak lah sore ini. Siap, bahe. Ulun langsung nukar tiket nah. Karena ulun di Nusa Tenggara Barat ini. Himungnya nang abah. Dan datang. Imba datang ujar nang kawitan ikam naklah nah, jangan bahualan bedang sanaknya. Itu masalah kayak nak ada bahual atau bahualnya itu pak nang lain. Inya datang itu sudah sebuah harga yang luar biasa. Ketika inya sujud, ketika inya hakun ruku di hadapan Allah, ini berharga kasihinul khasiyah. Walaupun sesudahnya inya masih besong hayam, di kupiahnya masih takasak lagi, kupon isbi-isbi, itu pembicaraan yang lain. Tetapi pada intinya ujar Nabi, sayanhahu salatuhu, satu saat salatnya ini akan membentuk dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar itu. Karena hanya satu ibadah yang ditegaskan oleh Al-Quran yang mampu memfasilitasi seorang hamba ini tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, hanya salat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Kadada inna sauma yanha anil fahsya wal munkar. Padahal liut tuh kita puasa. Kadada innal hajja yanha anil fahsya wal munkar. Kadada inna zakata tanha anil fahsya wal munkar. Yang ada hanya inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Asal hakun sembahyang aja udah. Masalah inya kasitu kamari. Jangan tapi dibahas dulu. Masalah inya lingak-lingok, kelas inya lingak-lingok. Amun guru jauh hari kayak itu lupa tap. Jangan tapi dibahas. Asal hakun takbiratul ihram. Subhanallah. Makanya kita latih. Kadada nang bapukulan sebuah perintah Allah disuruh oleh fikih kecuali urusan sembahyang. Ya kalau guru ada. Suruh anak ikam bila umur sudah 7 tahun sembahyang ya Nabi. Bila sudah 10 tahun nggak ada hakun juga babam. Tapi gairah mau berahin. Jangan sampai bilang tasasalihu, bilang bebangkak-bangkak pipinya, bibirnya kayaknya ini ham kan urusannya. Nah, Tuhan kita ini la ilaha illallah. Nah, ya menata simpang ke sini pulang lah. Ada batu tuntungan kerjanya kita nih. Tuhan ini pian sudah ba'andak Ar-Rahman
Rahim. Ini pian kemukakan di hadratnya Allah ketika sembahyang. Bila 4 rakaat 4 kali pian. Karena kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilanya sembahyang 5 waktu berarti 17 rakaat. Berarti 17 kali. Bukankah 17 Agustus adalah hari kemerdekaan? No. Jadi bila orang sembahyang merdeka hidupnya. Masya Allah. Coba ini aja nalah. Nah iya. Nah, ulunnya anak pembacaan ini ada. Nah mudah negeri ada juga. Jadi ini camuh. Mudahan kita dapat ilmu dan manfaat beratan. Coba pian di rumah. Pian ini abah lawan mama. Nang terkenal penyayangan. Penyayangan. Lalu pian menukar tungkat. Amun bahari ada tungkat itu nang bagaren digil itu nah apa nih ilatuk apa ngarannya itu batung kan apa nang anu kayu nang jarang bang itu ada terlihat lagi karas itu ada nang kayak kaukah bang tungkatnya itu. Nah ini sidin andak sidin gantung di tengah-tengah rumah. Ini nakanya kan bilanya macal abah pukul. Ini nakanya bilanya macal mama ikam mama mukulnya bila abah kayaknya munjun. Artinya kan ada di rumah. Oh ini sampai ganalan anak buah sampai becucu anak buah panjang umur sih den ada tak pukul-pukul jabuknya maka iya. Kenapa? Karena penyayang. Kayak itu juga neraka nih itu daripada aja menerak tani wara lawan bubuan kita nang dalam masjid menine kadanya memasukkan nah. Kenapa? Karena Allah Rahman. Makanan lagi kita apa lagi ini. Cuman jangan malu lungah mentangan tahu kada memukul diambet sidin bujuran kena. Mudahan kita selamat berata. Nah kita kesini ya pulang nah. Nah cuman amun kawa kita ini sembahyang ini makin kita jiwai, makin kita ini secara kualitas makin meningkat. Mun kawa terus kita ini sembahyang ini. Karena apa? Karena pintu ruang agar kita bisa berjumpa dengan Tuhan hanya lewat salat. Subhanallah. Maka salat ini pulang menggambarkan lawan kita di doa iftitah dia dulu. Allahu Akbar kabira. Himbah itu napa yo sambungannya? Walhamdulillahi katsira. Jadi kita lewat salat ini disuruh oleh sembahyang berusaha agar hidup kita ini mengakbarkan Allah dari apapun. Karena di dalam hati kita ibu-ibu, di dalam hati kita bapak-bapak, selama ada yang lebih akbar dari Allah, inilah muara dari kita kada kauba alhamdulillah. Apa yang lebih besar dari Allah dalam anggapan kesimpulan kita, inilah muara, inilah terminal, inilah sumber kita tidak bisa beralhamdulillah. Tetapi ketika kita mampu Allahu Akbar kabira, hanya Allah yang maha besar, di luar dari Allah kecil, di luar dari Allah kecil, sampai tidak ada berharga, sampai fana, maka kita akan muncul dalam hidup ini alhamdulillahi katsira. Jadi amun pian ini kada tapi hendak ba alhamdulillah ganalakan nang lain pada Tuhan. Nah, tasarah muha lagi nek apa aja nek mampian anggap ganal sandal kan ya,
pian anggap gana hilang. Nah, inilah di WA di mana-mana nih udah kayak masjid diulah lulucuan. Ulun kada menyalahkan itu, kada. Tapi nang ulun renungakan ini, jangan-jangan masjid ini nabure sudah kehilangan marwahnya. Masjid ini sudah kehilangan keagungan dan kebesarannya. Sampai diulah media lulucuan. Jangan-jangan masjid ini diisi oleh maling-maling. Karena hanya minggu tadi kehilangan tongkat. Sandal rumah Irama bilang hilang. Dan coba berarti maling ini banyak di masjid pinanya. Apa ini bahasa Tuhan? Apa-apa? Jangan-jangan masjid kita ini sudah kehilangan keagungannya, kehilangan siarnya. Nang ada hanya dikuliliki bahasa Banjar ini oleh maling-maling. Dan selamatan kita beritaan. Allah. Nah ini, kita kembali kepada pembicaraan kita ini. Memang ayolah ulun berapa minggu udah berjanji kayaknya kita berbicara khusyuk menurut ulama. Memang ujar Imam Ghazali, khusyuk ini 6 menurut Imam Ghazali. Bila ada 6 hal ini nah orang tuh khusyuk. 1, ujar Imam Al-Ghazali, ketika orang salat ini adalah hudurul qalbi. Dia ini hatinya hadir di dalam salat itu. Ini bisa khusyuk. Ketika ini ruku, hatinya hadir dalam ruku itu. Ketika dia membaca suratul Fatihah, hatinya hadir di dalam suratul Fatihah itu. Ya kita mencoba ini. Barang dahulu di Bismillahirrahmanirrahim hati kita hadir. Kita coba pulang karena kan nomor 2 Alhamdulillahirabbil alamin hati kita hadir. Kan banyak nih orang-orang nang salat himbah salam manyer sadar bejuhur gitu leh. Nah berarti kan hatinya itu kada disembahyang. Betapa sedihnya bini pian. Ketika pian ini bercumbu lawan bini. Sementara pikiran pian ke Jakarta. Maka bayi pikiran ke Jakarta ini pulang di utak. Jangannya ada CCTV utak pian nih nam bini tahu. Luna Maya soalnya dipikirkan. Oh my sedihnya bini pian. Kayak itu juga pian dari gitan banar di lawan bini. Bini pian ini maka taka tanah bumbu pikiran. Sekali di pian ketahui ma ikan purunnya umanya maka utak ke tanah bumbu lawan security bus batu bara. Bayangkan. Nah ini kita ketika sholat mestinya hati ini hadir. Minimal hadir ketika kita mulut melapaskan suratul Fatihah. Hati kita hadir ketika kita ruku. Hati kita hadir ketika kita i'tidal. Nah, hendak keluar dari kehadiran itu tarik pulang. Tarik pulang. Ini kenapa be? Allahu Akbar. Sudah agak dengan WA kawan. Buknya himbah salam nih ku balas kena. Berarti teka WA ada khusyuk orang tuh. Coba rasakan kena. Ketika pian ini noh. Allah jelas saja pang di takbiratul ihram itu ada kasat ta'arud ta'yun itu jelas sudah itu. Ketika pian Allahu Akbar itu udah dengan sadar pasti pian itu sahajak sembahyang fardu apa itu jelas sudah. Dan nangaran niat itu kasdu syai keinginan hati bukan kata hati. Niat itu keinginan hati.
Kasdu syai, iradat jar Imam Ghazali, keinginan, kehendak. Makanya orang guring itu kada berniatnya. Kenapa? Karena orang guring itu tidak ada kehendak di dalam hatinya. Biarnya Quran dibacanya ketika guring, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihi kada berpahala karena kada ada keinginan untuk membaca surah Tabarak umpama. Nah kayak pian ini tadi natulak ke sini, ini sudah ada niat mulai rumah. Kenapa? Karena keinginan hendak sampai yang subuh berjamaah, amunnya pengajian kada bulik. Ini sudah ada niat. Adalah orang bercucuntan itu, melihat hilim, hati-hati hilim lah kalau bina napakah. Nah, melihat maling ada keinginan, ada hilim giim mencukung di atas sepion. Nah, ada keinginan, ada lainnya bermandak sajaku mencuntan hilim. Kadada. Nah, ini harus pian pahami. Jadi kasdu syai muqtarinan bi fi'lihi di dalam sini pasti ada. Nah, lalu kita hadir di sini betapa Allah kunang maha akbar. Aku lepas semuanya. Aku menyerah kepada pemilik alam semesta, pencipta takdir pahit dan manis kehidupanku, dan tidak ada sedikit pun maksud Allah untuk menciptakan ini makhluk agar makhluk itu menderita. No. Allah kadang akan pernah menciptakan ini makhluk supaya menderita. Sama kayak pian menciptakan dalam tanda kutip aku mula anak titigekong supaya ini menderita. Enak. Belum lahir sudah ada doa mama, mudahan anakku ini lahir kada kayak abahnya kayak pangulir. Oh, rupanya abahnya pangulir. Mendengar nang laki, mudahan kada penyarikan kayak umanya belawanan nenek. Mudahan anakku ini nah sukses, mudahan anakku ini kayak beruntung betuah lebih dari kami umma abahnya. Ini hanya umma abah. Fakaifa billah dengan Allah. Jadi ketika kita menderita, ketika kita ini sengsara, ini bukan keinginan Allah, tapi karena keinginan kita sendiri. Hudurul kalbi. Nah ini secara garis besar aja Bang, ini hadir hati kita. Kita hadir ketika sujud, ya Allah. Cuman jar ulama pulang, apa di luar sambahyang yang paling banyak kita pikirkan, maka itu di dalam sambahyang kayak nang cungol. Apa terbanyak kita pikirkan di luar sambahyang nih, pas sambahyang kita tarik nang kita pikirkan tuh. Makanya ujar ulama fikih, amun pian nih panjang waktunya, makanan tersedia, parut lapar, makruh sembahyang, makan dulu. Supaya apa? Supaya kayaknya bagus makan ingat sembahyang daripada sembahyang ingat makan. Amun pian nih sakit parut karukan parut anak behira, mohon maaf lah behira dulu. Hanya sembahyang. Ada ini kita tambalik sembahyang dahulu supaya bahira khusyuk. Sembahyang dahulu supaya makan khusyuk. Oh iya nang sidin nah. Ayo ke sembahyang dahulu menye satu bat lah. Allahu akbar semua pais aja nih. Oh pais walot. Jangan waloh. Udah assalamualaikum labar makan. Oh khusyuk sidin makan. Kebalik. Nah itu kayaknya latihan sembahyang ini kayaknya pas hendak mati ujar para ulama, apa nang terbanyak di dalam kehidupannya, nang dipikirkannya, nang dijiwainya, maka rohnya dengan jiwa itu akan keluar dari kehidupan dunia ini. Makanya ujar Nabi, ya mutul mar'u ala ma'asya'alai. Wafatnya seseorang, apa nang digelutinya, apa nang dibidanginya, apa nang dijiwainya di dalam hidup ini, maka dia mati di dalam jiwa itu. Waliyadzubillah. Makanya sebelum sembahyang kita ini jar Quran wejat maknantum faaqimus salat, cabuti dulu culukan-culukan duniawi. Nah, cabuti.
Hanya nikmat sembahyang ini. Makanya ujar Nabi Arihni ya Bilal. Ayo sembahyang kita Bilal. Karena istirahat panjang kita adalah salat. Mudahan selamatan kita berataan. Nah hudurul qalbi. Kemudian yang kedua tafahum. Kita memahami. Nah kita paham apa yang kita baca. Minimal artinya dulu. Minimal paham. Karena selama kita ini kada paham, kita kada khusyuk. Kita kada akan tenang, kada paham. Ditambah hati kita kada hadir, kada paham pula. Lihat di TV itu nah, nampian tonton. Hati malayang, TV-nya bukaan. Yang kedua, isi kisah di TV itu kada paham. Bahasa Inggris. Coba amunnya Sidin sudah terfokus. Hanya ngaran pemainnya. Ngaran pemainnya hanya keluar. Nah, kada kau dirawak lagi. Ditambah pulang episode sebelumnya Sidin ini. Hendak tahu sambungannya. Apa yang terjadi. Karena Acil yang di dapur itu. Kelihatan pembantu mengambil pisau belati. Oh, paham. Malu ajar Sidin lintuhut maritakan ajar ya nata sipak cangkir paham. Nah kayak apa kita nih hendak khusus sembahyang kita kada paham apa makna dari ruku, apa makna dari sami Allahu liman hamidah, apa makna dari ar-Rahmanir Rahim. Bukankah Allah ini sebelum kita ini menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin bahwa Allah ini Bismillahirrahmanirrahim. Lalu muncul Alhamdulillah. Nah di Rabbil Alamin ini bisa pulang karena muncul karena paham, makanya ujar ulama nomor 3 itu at-ta'zim, pengagungan. No, jadi pengagungan. Model kayak pian gini paham nang di hadapan pian ini nah bupati. Paham ini bupati. Maka bila bupati ini bersuara tak kipaya ke aluh-aluh pian. Dimuti Sidin. Maka ujar Sidin misal ini tahan gajinya nah selama 6 bulan. Jangan diunjuki dulu. Karena ini bermasalah. Paham benar pian. Lalu ta'zim. Lihati orang yang kada tahu di bupati. Bepandiran tunjul-tunjul ke bahu. Bah ikam nilai jadi ini. Baya bulik ikam yang tunjul tadi siapa? Bupati. Astagfirullah. Jasidin. Lihati bubuan Satpol PP. Yang tahu bahwa ini bupati. Ada bebuan Karawancan Garuak, nah ini ada bupati kayaknya digipaknya. Ya kada paham. Nah sama ini. Setelah kita ini tapahum muncul keagungan. Di hadapan siapa kita ini salat. Di hadapan yang menentukan palu takdir baik dan buruk kita. Nang punya hak mengabulkan permintaan dan menolak permintaan. Nang menggariskan kehidupan kita hari ini bahagia atau terluka. Allah. Lah tuh ada ta'zim. Kawalah kita ini sambil melihat cacak sembahyang. Ini menangis bini bulik. Ini sembahyang maghrib. Nambini di rumah sembahyang. Ujar nang laki, mah biniku nih menjiwai benar. Udah sembahyang nah. Sekalinya sambil melihat TV. Nah ini tuh. Ta'zim. Kan coba kita ini nah. Jauh langkah ke sini. Hanya tahu juga kita. Jadi hudurul qalb. Nang kedua tafahum. Nang ketiga ta'zim. Nang keempat ujar para ulama adalah haibah.
Apa makna haibah? Rasa takut. Nah, ini lain-lain terminalnya. Lain-lain. Ketika kita masuk ke terminal Rabbil Alamin, nang mengatur, nang menciptakan, nang memelihara, nang menjamin, nang memperhatikan semua alam semesta Rabbil Alamin. Bisa di terminal itu kita menjadi haibah, takut kepada Allah. Atau kita menemukan Allah haibah ini lewat apa? Lewat Malik Yaumiddin, raja lain hari kiamat. Maka di sini dikemukakan Allah ad-din, di mana hari kiamat itu nang berfungsi agama. Bagaimana dia mengedepankan agama lewat bertetangga. Bagaimana agamanya lewat dia bersosialisasi dengan masyarakat, dengan kawan sepergaulan, dengan kamanakan, dengan cucu, dengan mintuha, dengan menantu, dengan siapapun makhluk jagat raya ini. Bagaimana dia membawa agama sebagai agama yang aslim, taslam. Karena di akhirat kada berfungsi lagi pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan nasab. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi. Timbul di situ rasa takut kepada Allah. Timbul di situ rasa haibah kepada Allah. Ini berbeda-beda. Bisa juga karena masuknya lewat ruku, muncul haibah kepada Allah. Kenapa? Karena dia membungkuk, menunduk, takdim kepada Allah. Karena ujar Nabi, fa'amar ruku fa'adhimu fihi rabb. Ketika kau ruku, wahai umatku, di dalam salat, maka agungkan Allah. Oh, isinya ini. Amun pian nilah sebagai orang nang mendekati isbatu. Isbatu ini parah. Nah, ke gulu, pasti gulu pian itu asal kada talapik merasa dingin. Ketika tangan pian ini diparakakan ke api, hindauan api ada di tangan, asal tangan pian kada belapik pasti merasa panas. Pakai ketika kita sholat, kita mendekati Allah yang maha. Kalau ketika kita mendekati Allah yang maha rahman, yang maha rahim, masa setelah kita sholat kita kehilangan cinta kasih kepada sesama? Masa habis salat kita beguncas, ini bahasa wayang ini, kada mau, ini pasti ada. Nah, ini secara garis besar. Kemudian nomor 5 ar-raja, kita mengharap isinya. Mungkin lewat sujud, kada ketemu harapan di sujud, mungkin duduk antara dua sujud. Dalam duduk antara dua sujud ini kada ketemu kita ini harapan di Rabbil Firli, mungkin di Warhamni. Kada ketemu di Warhamni, mungkin di Wajburni. Kada ketemu di Wajburni, mungkin di Warfani. Ini terus. Kenapa? Karena diawali ketika itu kita hadir, ketika itu kita paham. Bukankah selama ini kita hanya seremonial di dalam salat ini, walaupun itu tetap berharga dan berarti. Kenapa? Karena kita jauh api dari panggang. Di dalam salat kita tidak pernah mencoba untuk memahami. Sini loh khasiat rahimakumullah. Nah, kemudian nomor 5 nomor 5 tadi raja. Nah, nomor 6 yang terakhir itu jar para ulama adalah al-haya, rasa malu. Loh, malu hatiku dilihat oleh Allah. Malu. Nah, ini berbeda-beda antara seseorang di dalam alat ini. Ada nangnya rasa malunya karena ketika dia mengucapkan kalimat lafaz ihdinas siratal mustaqim, atau karena mungkin rasa malunya ketika dia ini mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, selama ini nak aku sembah, nak aku agung-agungkan kehormatan manusia. Nah, aku sembah-sembah ini, nah aku jilat-jilat ini jam atasan, nah aku jilat-jilat ini orang sugih.
Nah aku jilat-jilat ini, nah aku anggap orang ini memegang takdirku. Padahal nah aku anggap memegang takdirku nih di dalam takdir Allah juga. Bukankah aku ini sudah kehilangan iya karena budu kepada engkau ya Allah. Lalu ada rasa malu. Wa iya karena stain mungkin. Nah ini terus saja di dalam salat. Bisa masuk ke terminal raja, bisa masuk ke terminal haya, bisa masuk ke terminal haibah. Nah ini, tetapi yang paling urgent adalah kita hendaklah di dalam salat mencoba untuk hudurul qalb, untuk tetap hadir hati di dalam salat itu sendiri. Hanya kita mencoba memahami. Nah mungkin ini wa insyaallah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan dakhalal masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kata Abi Hurairah ada seorang laki-laki rajulan nakirah. Jadi ini siapa? Intinya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhala al masjidah, masuk ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid. Sekalinya Nabi di hujung masjid itu duduk melihat lelakian ini. Jadi Nabi ini hendak mencari di masjid, amun kada di masjid di rumah. Ada kita ini hendak mencari di parundaan. Amun kada di parundaan di lapangan main bal. Amun kada di lapangan main bal di pemburungan. Ini lain kita. Ada apa ini? Lain Rasul kita. Cuma orang nang salih itu kalau hendak mencari cuma letaknya di 3 tempat. Satu di rumahnya, kedua di masjid, ketiga di mana dia mencari nafkah wajib untuk keluarganya, di gawiannya. 3 nih aja. Di luar pada itu kada betamuan non sidin. Ada kita nih layau. Ada si anu kau namanya anu bini si anu tahu kemana kabahnya tadi jar. Nah, setang harian mencari kada terlihat. Kemana kasih den? Tahu juga usahanya di penyaungan hayam. Kita nih. Allah karim. Nah jadi Nabi di sudut masjid duduk. Pas Allah lelakian nang masuk masjid ini buai sembahyang. Allahu Akbar. Tsumma jaa fasallama alaih, kemudian datang ke hadapan Nabi dan memberi salam lawan Rasulullah. Ini orangnya melihat Nabi nih dan mengucapkan salam lawan Rasulullah. Bukankah ucapan balasan salam itu hukumnya wajib dan ini keluar dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam minimal, karena Nabi akhlaknya Al-Qur'an. Bayangkan, ini sahabat Nabi. Nah, apa yang terjadi? Faqalallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam irji fasalli. Bebulik dia Nabi kan sembahyang pulang. Padahal melihat Nabi ada orangnya dan bersalam pulang lawan Nabi, disuruh Nabi bebulik pulang ikam sembahyang. Ulangi sembahyang ikam. Seperti apa ini? Ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Faya harajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf. Assalamualaikum.